Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Baik. Sehat, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, seperti biasa, silakan untuk ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa. Dan apa yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini diberi kemudahan. Siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya. Masuk semua, alhamdulillah kalau masuk semua. Yang kita akan pelajari yaitu tentang aturan sinus dan kosinus. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah melakukan pembelajaran ini, siswa dengan penuh tanggung jawab, aktif, jujur, mampu bekerja sama dan percaya diri dapat. Yang pertama, memecahkan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus dengan baik dan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus dengan tepat dan benar. Rumus dari aturan sinus. Ya, silakan. Ya, Agil. Arifah, silakan. Aturan sinusnya yaitu A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Oh ya. Apa? Ya. Terima kasih Agil. Jadi rumus aturan sinus itu adalah ini ya. Aturan kosinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan dikurangi 2AC kali cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB kali cos C. Nah, itu adalah rumus mengenai aturan kosinus. Nah, ini sudah jelas. Ya, jadi ada 3 ini. Materi ini itu yang kita pelajari hari ini, aturan sinus dan kosinus ini juga ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita bisa menghitung jarak pengamat dengan puncak monumen Monas ini. Nah, jadi kita bisa menghitung menggunakan rumus aturan sinus. Kedua, ini permasalahan 2. Jadi kita bisa menghitung jarak 2 kapal itu dengan menggunakan rumus aturan kosinus. Nah, inilah penerapan dalam kehidupan sehari-hari materi aturan sinus dan kosinus. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan putarkan video pembelajaran. Karena kita memakai PBL, jadi untuk berikutnya yaitu berkelompok. Jadi ini LKPD, ya silakan kalian selesaikan dengan cara berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk menyelesaikan LKPD, kalian bisa membaca materi ajar yang sudah Bapak share kemarin, atau kalian bisa melihat link video YouTube
yang sudah saya share juga alamatnya. Untuk penyelesaian LKPD, Bapak kasih waktu 30 menit dari sekarang. Silakan kalian berdiskusi lewat WA dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silakan kalau ada yang kesulitan, Bapak bimbing penyelesaiannya. Jadi kita menggunakan apa? Menggunakan aturan sinus untuk mencari jarak puncak dengan pengamat. Nah, ini sudah ada. Oh, berapa ini sudut apa? Sudut M-nya. Sudut A kan diketahui 60, sudut B 75 derajat. Nah, sudut M ini berapa? Nanti kamu bisa mencari. Ini ikuti langkah ini. Setelah ketemu sudut M, maka yang kalian tulis adalah, nah ini pemecahan masalahnya. Jadi sudah jelas titik jarak puncak monumen dengan pengamat A itu sama dengan AM. Nah, ini jarak pengamat A dengan puncak monumen. Nah, ini kan monumennya. Ini M ini titik puncak monumen. Ini pengamat A dan ini pengamat B. Lah yang ditanyakan apa? Jarak puncak monumen dengan pengamat A. Berarti yang kamu cari adalah panjang AM. Ini bisa kamu kalian masukkan di sini. Jadi nanti AM-nya ketemu berapa? Ya. Paham? Selesai dalam mengerjakan LKPD beserta kelompoknya, silakan untuk diteliti kembali. Untuk berikutnya adalah kita presentasi. Seperti biasa, kita menggunakan PBL, Problem Based Learning. Berarti kita setelah menyelesaikan LKPD, presentasi. Silakan yang ingin presentasi, Bapak persilakan. Ya, siapa itu? Dwi Puspitasari. Ya, silakan. Puncak monumen M diamati oleh dua pengamat dari titik A dan B yang letak segarisnya dengan titik N, bagian bawah monumen. Jika jarak titik A dan B sama dengan 330 meter, sudut ABM sama dengan 60 derajat dan MAB sama dengan 75 derajat. Dapatkah kalian mencari jarak puncak M dengan pengamat A? Berdasarkan hasil pengamatan pada masalah 1, apa sajakah yang diketahui dari masalah tersebut? Yaitu jarak titik A ke B adalah 330 km, sudut ABM sama dengan 60 derajat, sudut MAB sama dengan 75 derajat. Apa yang ditanyakan dalam masalah tersebut? Jarak puncak M dengan pengamat. Metode nomor 3, metode apa yang digunakan dalam permasalahan tersebut? Aturan sinus. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat digambarkan seperti di bawah ini. Tentukan terlebih dahulu besar sudut M, sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah 75 derajat, sama dengan 180 derajat dikurangi 135 derajat, sama dengan 45 derajat. Maka untuk dapat menentukan jarak puncak monumen dengan pengamat A adalah, tuliskan rumus aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Pemecahan masalah, jarak puncak monumen dengan pengamat AM, AB per sin 60 sama dengan AM per sin 45. AM sama dengan AB per sin 60 dikali sin 45 sama dengan 330 per 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 sama dengan 130 akar 6/3 sama dengan 110 akar 6 meter. Jadi jarak puncak monumen dengan pengamat A adalah 110 akar 6 meter. Yang lain, apakah sama dengan jawabannya kalian, Dwi Puspitasari? Apakah ada yang berbeda
Atau silakan yang ingin menanya kepada Dwi Puspitasari, itu dari mana kok bisa ini? Jadi cara penyelesaian bentuk akar ini kan sudah Bapak ajari di pertemuan yang lalu, ya kan? Bagaimana Ya. operasi bentuk akar. Jadi hati-hati. Ini materi-materi sebelumnya itu juga kalian harus ingat, jangan sampai dilupakan ya, karena nanti akan berkaitan dengan materi-materi yang di awal yang telah kita pelajari. Oke ya, sama ya berarti ya. Jawabannya yaitu 110 akar 6. Oke, terima kasih. Baik sekali, Dwi Puspitasari. Silakan diakhiri untuk presentasinya. Apa kesimpulan materi kali ini, Yuniar? Kesimpulannya, kita bisa menerapkan aturan konsinus dalam kehidupan sehari-hari, contoh permasalahan 2, jarak antara dua kapal. Ya, jadi itu adalah kesimpulan dari Yuniar. Ada lagi, silakan yang ingin menyampaikan kesimpulan materi yang kita pelajari kali ini. Octavia, silakan Octavia. Silakan. Jadi kesimpulan kita bisa menerapkan aturan sinus dalam kehidupan sehari-hari. Contoh permasalahan 1. Tadi perhitungan jarak puncak dengan pengamatan. Menyelesaikan soal-soal, langkah yang pertama yaitu apa? Amati permasalahannya. Jadi soal itu kamu baca betul. Ya, yang kedua tahu apa yang ditanyakan. Nah, jadi kalian harus mencari yang ditanyakan itu apa. Nah, terus yang ketiga, kalian apa? Harus tahu apa yang ditanyakan. Jadi setelah diketahui, baru kalian harus paham apa yang ditanyakan soal ini. Ya, yang keempat, tentukan strategi penyelesaian menggunakan aturan sinus. Oh, ini menggunakan aturan kosinus. Jadi kalian harus tahu cara atau strateginya dalam menyelesaikan soal. Kerjakan dengan teliti. Nah, karena ini matematika, Bapak sering bilang di dalam pembelajaran sebelumnya, ini matematika, kalian harus teliti. Salah satu atau salah sedikit saja di awal, maka kalian nanti mendapatkan hasil yang berbeda. Karena ini matematika harus dengan teliti betul. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, Bapak sudah sering ya kan memberikan LKPD, di situ pasti Bapak tulis kesimpulannya. Paham? Paham. Nah, jadi untuk soal-soal yang dalam LKPD itu kalian kumpulkan secara mandiri di Google Classroom. Terus untuk evaluasi, ya ini evaluasi, Bapak sudah menyediakan Google Form setelah kalian terakhir mengumpulkan LKPD secara mandiri, kalian bisa mengerjakan apa evaluasi di Google Form. Ada yang tanyakan? Tidak. Tidak. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekali lagi Bapak ingatkan, kalian harus tetap jaga kesehatan, ya kan? Harus bahagia. Seperti kita belajar matematika ini, kita harus bahagia. Ya, supaya bahagia bagaimana, Pak? Ya harus bisa, ya. Kalau bisa pasti senang, ya kan? Ya. Kalau bisa matematika, akan senang pelajaran matematika. Sama dengan kalian. Untuk menjaga imun, itu yang pertama kalian harus bahagia, jangan susah, ya. Tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, ya kan? Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai protokol kesehatan. Sebelum kita akhiri pertemuan pada kali ini, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa barokah dan manfaat. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada ketua kelas. Sebelum Bapak akhiri, jangan lupa ya tugasnya
harus tepat waktu. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.